Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Kalian harus sehat, kalian harus tetap semangat, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian channel ini tidak akan menjadi apa-apa ya teman-teman. Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang dalam kesulitan banyak hutang segera terselesaikan hutangnya, yang sedang dalam keadaan sedang usahanya sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam kebangkrutan, saya doakan segera sukses dan segera bangkit, segera terselesaikan segala masalahnya. Yang belum punya jodoh segera berjodoh, yang belum punya momongan segera punya momongan. Amin amin ya rabbal alamin teman-teman, karena ketika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu, saya tuh lagi bikin buku teman-teman. Ini bukunya tuh seperti ini, baru saya tulis. Nanti kalau sudah ada itunya saya akan cetak. Jadi di sini tuh ada weton Jawa, ada arah mata angin untuk usaha, terus ada neptu perjodohan, terus ada lawang songo. Lawang songo itu badan dan panca inderanya teman-teman. Terus ada juga pokoknya banyak di buku ini. Bahkan ada cerita-cerita dari Mbah Kitil dan cara menghitung perjodohan segala macam. Ada rezekinya tuh kemana arah-arahnya. Dan yang itu ada satu cerita dari Mbah Kitil tentang Ainul Hayat ya, atau air suci, itu tempatnya di mana gitu teman-teman. Tapi nanti belum selesai, nanti suatu saat akan saya selesaikan dulu, nanti saya akan printkan, saya akan ketikkan gitu teman. Jadi ini biar bisa untuk berbagi buat semuanya. Ya paling tidak, kalau tidak bisa untuk membantu orang lain, untuk membantu diri sendiri. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan jadi tentang ada satu cerita di mana enggak jadi cerita soal itu teman-teman, nanti tidak menimbulkan huru hara. Pokoknya hubungan saya dengan Mbah Kitil ini sangat baik sekali, dan saya tuh biasa ditonyot, dituduh, dipukul kepalanya tuh biasa, tapi saya tidak merasakan sakit ya, bercanda. Saya akan menceritakan satu teman saya dulu itu ada di Alas Ketonggo, namanya tuh Mbah Ahwat teman-teman, Mbah Wat panggilannya. Dia itu jadi Mbah Wat ini berguru, itu temennya itu ada 9. Jadi 9 itu ada Pak Desa Mijan. Itu Pak Desa Mijan itu Ki Almarhum Ki Joko Budo teman-teman. Terus ada Pak D Permati, itu Kang Barep panggilannya. Terus ada siapa itu yang di Pati itu saya lupa. Ada Bos Edi itu temennya juga. Ada Ki Kusumo itu juga temennya Mbah Wat ini. Jadi Mbah Wat ini di Alas Ketonggo, kalau temennya itu teman-teman seperguruannya Mbah Wat ini waktu disabdo sama gurunya itu bilang, apa yang kamu inginkan, kan gitu loh teman-teman. Terus teman-temannya ini berkata bahwasanya ketika saya berumur 40 tahun saya harus mencapai kesuksesan. Dari teman-temannya Mbah Wat itu berkata begitu teman-teman. Tapi Mbah Wat ini dia salah ucap, pokoknya dia akan selama 40 tahun akan tinggal di Alas Ketonggo ini gitu loh teman-teman. Nah, dulu saya pernah ketemu sama beliau-beliau ini, saya pernah ketemu. Terus waktu di Alas Ketonggo nyambangi Mbah Wat ini, karena waktu itu saya terkadang ini tidur di tempatnya Mbah Wat. Mbah Wat itu dulu tuh tidurnya ya kayak bukan gubuk sih, bukan teman-teman. Jadi kayak bekas spanduk itu dibikin rumah-rumahan gitu di pinggir sungai itu teman-teman. Kadang saya
Saya sering ke situ tempatnya Mbah Wat itu. Dan Mbah Wat ini punya satu keunikan. Keunikannya dia Mbah Wat ini teman-teman, apa namanya, mohon maaf, dia itu kalau zaman sekarang itu dibilangnya hernia ya teman-teman. Itu kalau lagi pas kumat itu gede banget, hampir ada satu ember kecil itu. Mohon maaf itu apa, biji kelaminnya itu seperti itu teman-teman. Nah, ada satu kejadian itu waktu saya sama Mbah Wat ini di Alas Ketonggo, apa namanya, Mbah Wat ini ngajak saya ke Wit Munung teman-teman. Wit Munung itu ada di seberangnya Tempuran, di seberang Tempuran. Terus apa namanya, jadi witnya tuh growong teman-teman, jadi berlubang terus apa namanya, bawahnya ini kalau diinjek itu mendat-mendat gitu teman, mentul-mentul gitu loh teman-teman, mentul-mentul gitu. Saya bersama Mbak Wat di situ. Mbak Wat tuh bilang gini, Mbak Sri kan gitu, kalau manggil saya tuh selalu Mbak Sri, Mbak Kitir ora teko ya, Mbak Kitir nggak dateng ya? Nggak, Mbak, udah hampir seminggu nih Mbak, nggak tahu nih kemana. Biasanya juga cungal-cungul, saya bilang gitu. Biasanya juga nongol kan gitu kan. Terus, oh iya ya Mbak, iya nggak tahu Mbak kemana ya Mbak. Terus Mbah Wat ini kan juga tahu tentang Mbah Kitir ini kan, Mbah Wat ini tahu. Terus Mbak Sri, tolong bilangin nama Mbah Kitir ini kalau kesini Mbak Yosa dikasih tahu katanya gitu. Ya, saya bilang. Terus kita mau kemana nih Mbah? Saya bilang gitu. Ayo nang Wit Munung yuk, kata gitu kan teman-teman. Akhirnya kita pergi ke Wit Munung itu. Nah, di Wit Munung itu teman-teman, saya tuh dulu kalau sama Mbah Wat ini, kalau misalnya saya yang bertapa di dalam, saya yang menyendiri di dalam itu, kakinya tuh diikat sama benang, diikat sama ya pokoknya diikat lah, jempolannya itu diikat. Jadi kalau misalnya sudah 40 hari atau 30 hari gitu, ditarik-tarik gini, berarti kalau masih merespon berarti orangnya masih hidup kayak gitu. Nah, ketika kita masuk di Wit Munung itu teman-teman, ada suara tuh kayak apa namanya itu loh teman-teman, tawon. Tawon ini tawon, namanya tawon kan seperti itu ya. Kayak ada tawon gitu. Terus Mbah Wat tuh gini dari luar tuh, Mbah, kok ada tawonnya? Saya bilang gitu. Namanya tawon kan dan takutnya. Nggak apa-apa itu, wes diem no. Ya udah saya diem Mbah. Terus tak tinggal ya katanya gitu sama Mbah Wat itu. Saya tuh ditinggal teman-teman. Oh nggih Mbah. Setelah saya ditinggal sama Mbah Wat ini, akhirnya saya ini teman-teman, apa namanya, di situ itu selama 4 hari. 4 hari saya di dalam pohon itu. Dalam 4 hari itu saya dapat wangsit apa? Saya dapat wangsit bahwasanya suatu saat itu akan ada kejadian di mana tawonnya ini berebut madu. Terus rayapnya itu podo kerah katanya gitu. Ya bisa dalam artian mungkin tawon itu para pejabat itu rebutan kekuasaan, rebutan apa namanya, kedudukan, sedangkan rakyat ini saling berperang karena lapar gitu loh teman-teman. Nah, setelah 4 hari ini Mbah Wat ini datang nganterin. Waktu itu saya dianterin sama Mbah Wat ini uwi teman-teman, uwi nu. Kowe mangan pora katanya gitu Mbah Wat itu. Lapar Mbah, makan gitu. Terus ya nek makan metu kata kamu keluar. Terus satu keluar teman-teman, keluar. Iya dibawain Mbah Wat itu uwi itu. Terus Mbah Wat itu bilang gini, jajan yuk Sri katanya gitu. Jajan yuk Mbak Sri. Itu dikongen di Mbah, ini ada tamu kata gitu. Oh iya Mbah, jajan Mbah. Akhirnya saya tuh sama Mbah Wat itu jalan kaki teman-teman. Saya tuh sama Mbah Wat ini sudah kayak anak atau cucu sama Mbah Wat ini. Saya akhirnya keluar dari hutan terus jalan kaki sama Mbah Wat itu jajan bakso teman-teman, jajan bakso.
Terus di situ sepanjang perjalanannya bercanda, kamu dapat wangsit apa katanya gitu Mbah waktu itu. Saya dapat wangsit itu gitu Mbah, tawone rebutan madu, rayape podo kerah. Walah geger itu nanti. Iya Mbah, udah pasti itu Mbah, saya bilang itu. Nah, terus setelah itu, lah Mbah Kitir ora teko. Mbah Kitir ndak dateng, ndak Mbah, ndak dateng, saya bilang gitu kan teman-teman. Oh, nggak tahu nih, lagi di Alas Purwo kali Bang. Iya emang dia kemana-mana kok Sri kata gitu. Jadi Mbak itu kadang manggil saya Mbak, kadang manggil saya Sri kayak gitu. Terus akhirnya setelah perjalanan ini beli bakso, terus saya tuh sama Mbak Wati itu dibeliin baju, terus beli baju bajumu tuh udah jelek kayak gitu. Oh nggih Mbak, saya beli baju sama Mbak Wati beli kaos waktu itu. Nah perjalanan balik pulang terus saya bilang sama Mbak Wati, Mbah aku arep mlebu ning alas ya Mbah, ning lega-lega kata itu. Yo ning lega-lega wae, nanti nek goleki ben gampang kata Mbak waktu itu. Kalau nyari itu biar gampang. Iya Mbah. Akhirnya saya itu ke lega-lega teman-teman, ke lega-lega itu nyebrang ke Tugu Mas terus naik itu kan ada namanya lega-lega. Terus sudah gitu itu Mbak Wat ini bilang gini, ya nanti kamu di situ biar gampang nek nyari nih, iya Bang. Akhirnya saya ke lega-lega itu. Nah di lega-lega itu di perjalanan saya ketemu sama Mbak Kitir teman-teman. Saya ketemu sama Mbak Kitir. Terus Mbak Kitir itu membawakan saya itu bungkusan nasi teman-teman, nasi. Sini apa Mbah? Udah makan belum? Udah, tadi sama Mbah diajak neng tumbas bakso. Oh, sini makanannya. Dibungkus pakai daun jati. Dapat dari mana, Mbah? Itu tadi ada yang ngasih dari bawah sono, desa. Lah Mbah dari mana, Mbah? Kamu tuh cerewet gitu. Terus kepala saya tuh ditoyor gitu. Itu Mbak Kitir tuh sering noyor kepala saya teman-teman, tapi saya nggak berasa sakit enggak. Wes nanti pangan katanya. Pangan terus lah kowe tuh kamu tuh habis dari Pit Gunung ya kata gitu. Iya Mbah, kok Mbah tahu. Iya aku mau ketemu karo si Wat kata gitu. Oh lah dapat sane popo katanya gitu kan. Itu Mbah dapat wangsit tawone rebutan madu, rayape padha kerah Mbah. Lah kowe ora iso ngono kuwi. Nggih saged sih Mbah. Lah niku sanepane napa sih Mbah? Lah saiki apa enek tawon kok rebutan madu, wong orang tawon itu yang bikin madunya kok. Oh iya ya Mbah, tawon kan yang bikin madu ya Mbah. Kok pada rebutan madu ya Mbah? Saya bilang itu. Mbak itu bilang gitu teman-teman. Kuwi artinya ngene lho, Sri gitu kan ke saya. Gimana Mbah? Jadi kuwi engko nalikane jaman wis punjul saka taun 2000 punjul, 2020, 2000 tekan 2030 kuwi enake jamane ontran-ontran ngono. Kuwi kok akeh wong padha kerah, padha padu, seneng iso padha padu rebutan pangan, sing wong dhuwuran bakal rebutan panggonan kate gitu. Waduh, geger Mbah. Iya, geger. Makane ana unen-unen wong Jawa kari separo, wong Londo kari sakjudung, Jawa kari separo kate gitu. Lah kuwi kok gegeran. Oh, lah kenging napa Mbah kok gegeran? Kuwi dadi bocah aja bodho-bodho katene Mbah gitu. Lah wong ora ngerti lho Mbah kok bodho tuh bodho pipun kan gitu kan teman-teman. Lho tawon kok Mbah gitu tuh bilang tawon kok rebutan madu lho.
apa tumon kan, apa masuk akal katanya orang tawon itu yang bikin madu. Ya kuwi karena wis apa saking serakae kayak gitu. Oh iya ya Mbah ya, bener nggih. Iya wis kaya ngono kuwi pancen alamin. Lah terus pripun Mbah? Wis tau kowe engko bakal nemoni jaman kuwi. Terus sambil makan kan saya tuh. Terus Mbak Kidir tuh bilang gini, wis ndonga orang mau mangan. Mboten Mbah lali Mbah. Terus pun bacot warak ya Mbah. Terus gitu tuh. Terus Mbak Kidir tuh gini, iki panjang angel kandhanamu kata gitu. Terus itu tonjol lagi tuh. Lah wong jenengan mboten ngelekke Mbah. Saking enaknya makan dikasih gaun jati dulu tuh. Terus Mbah Kidir tuh ayo tak ajari ajari apa Mbah wes tak ajari piye carane iso urip sakjroning gegeran kuwi kan ngoten. Oh nggih Mbah, pripun carane? Sepisan kowe aja ngasih orang duit kayak gitu. Aduh. Lah mengkirian Mbah nek arto niku kan ya mboten ngerti, mboten mesti duwe to Mbah kan gitu kan. Kudu duwe, kudu mbok usahake kowe kudu duwe. Ping pindhone kowe kudu duwe panganan sing mbok simpen kata Mbah Kidir gitu. Oh nggih Mbah, nggih. Terus ping telune karo sedulur padha sing rukun. Oh nggih Mbah, nggih. Nah setelah itu teman-teman Mbah Kidir ini bilang gini, lah kinten-kinten niku ndek taun napa Mbah? Pokoke antarane 2024 teko ning 2027 iku bakal gegeran gitu. Itu kejadian beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya di Alas. Dan ternyata teman-teman memang saya perhatikan itu ya sekarang ini memang ontra-ontranya luar biasa. Dimana banyak nanti saya terakhir itu udah pesan Nepo itu nek wis enek kerusuhan saka Kalimantan maka itu akan menyebar teman-teman, menyebar dan mungkin negara ini akan terjadi kekacauan. Ya semoga saja tidak terjadi nggih. Semoga saja tidak terjadi. Tapi seandainya kita kekacauan itu terjadi, setidaknya kita sudah punya bekal, kita sudah mawas diri, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kan gitu loh teman-teman ya. Nah, pada akhirnya setelah itu saya itu sama Mbah Kidir ini kan, saya terakhir itu ketemu Mbah Kidir itu kemarin tanggal 24 Juli. Itu Mbah Kidir itu dengan satu ketawanya pakaian nggak pakai, ya pakai baju cuman dibledeh gitu teman-teman. Dibledeh itu kan saya lagi ngobrol di depan rumah saya, depan rumah. Terus itu tuh dateng, saya lagi ngobrol sama tetangga, sampai ada 6 orang di depan rumah saya tuh lagi ngobrol tuh. Itu tuh pakai baju terus gini teman-teman, jaluk kan gitu kan, minta uang tuh ngarani teman, 20.000 gitu, 20.000. Terus dikasih tetangga satu nggak mau 20.000. Terus akhirnya saya tuh sambil senyum tuh karena ini Mbak Kidir tuh saya tahu teman-teman, saya tahu tuh saya monggo tak kasih air, tak kasih itu waktu itu terus melakukan Mbak Kidir itu jalan lagi. Terus tetangga saya ini masih sepupu saya ini bilang, Mbak kok nak tuman ini terus ben gak apa-apa. Saya bilang gitu, ora apa-apa ben bae tuh. Biasanya kalau Mbak Kidir datang ini
pasti akan ada terjadi sesuatu teman-teman. Nggak tahu apa ya, wallahu alam. Biasanya kalau Mbah Kitri datang selalu sebagai pertanda gitu ya teman-teman. Oke, udah datang maghrib. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat kalian. Nanti kita akan lanjutkan untuk cerita-cerita yang lainnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.